Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada hari ini kami masih dapat beribadah, sekalipun harus melalui online. Dalam keterbatasan waktu, jangkauan, dan situasi yang membuat kami saat ini tak mampu dapat beribadah bersama. Tapi biarlah Engkau hadir ya Roh Kudus dalam setiap relung hati kami masing-masing, di rumah, di tempat kami, dalam keluarga kami. Agar sungguh pada saat ini ibadah kami menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan sekaligus juga mengajar, mendidik kami, menyatakan kebenaran untuk kami lakukan dalam kehidupan kami melalui sabda firman-Mu. Oleh sebab itu saat ini kami belajar dan ingin dibentuk oleh-Mu. Pimpinan-Mu Roh Kudus sempurna bagi kami, dan biarlah itu boleh menjadi penuntun kami, penolong kami dalam memaknai dan memahami sabda-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ke-14. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus.
Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Perayaan ini menunjukkan bahwa lengkap sudah karya Allah dalam diri Tuhan Yesus. Mulai dari lahir, dalam karya yang ajaib, pelayanannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan. Karena tidak ada satu orang pun yang mengalami sebagaimana yang Tuhan Yesus alami. Yesus Kristus inilah yang kemudian harus kita saksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu tidak mudah untuk menjelaskan misteri kuasa Tuhan Yesus dari Ia mulai lahir sampai kenaikannya ke sorga. Tetapi itu dapat dilakukan bila kita sebagai murid-muridnya hidup di dalam teladan Kristus. Saya ulangi, saudara. Tidak mudah orang dapat dengan cepat percaya kepada Yesus Kristus. Walaupun kita bercerita dari kisah kelahiran sampai kenaikannya. Tetapi kesaksian yang paling mudah dan paling cepat adalah bila kita hidup menurut teladan Yesus Kristus. Untuk itu, mari kita pelajari beberapa teladan tentang kesaksian hidup murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus, sebelum mereka kemudian keluar dan bersaksi setelah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang pertama, kita melihat di ayat yang ke-6. Ayat ke-6 dari bacaan kita. Murid Yesus bertanya, "Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Saudara-saudara, pertanyaan ini juga merupakan harapan bangsa Israel. Dan bahkan sebelum Yesus bangkit, ketika Yesus masih ada dalam karya pelayanan bersama dengan orang banyak, termasuk murid-muridnya, mereka berharap Yesus menjadi raja, pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel. Keinginan murid Yesus tersebut karena mereka mengalami penindasan atas bangsa Romawi. Dan mereka masih belum mengerti. Dan masih saja pertanyaan yang lama sebelum Yesus mati ditanyakan kembali setelah Yesus bangkit. Mengapa? Karena mereka merasa bahwa inilah Tuhan sesungguhnya. Inilah Mesias, pembebas sesungguhnya, yang sudah mati tapi bangkit. Ini menjadi harapan dari para murid-murid itu. Tetapi mari kita lihat ayat yang ke-7. Apa jawab Yesus? "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ayat ke-8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Mari kita lihat ayat 6, 7, dan 8 ini. Ketika mereka meminta Yesus untuk menjadi pemimpin mereka, membebaskan mereka dari tentara dan juga jajahan Romawi, Yesus berkata, "Itu bukan urusanmu. Urusanmu adalah bersaksi. Nantikan Roh Kudus yang akan menyertaimu, mendampingimu. Itu urusanmu." Mengapa bisa seperti itu, saudara? Karena murid-murid hanya melihat pada skop lokal mereka. Israel dijajah Roma. Padahal Yesus mengajak mereka untuk melihat yang jauh lebih besar daripada itu. Penjajahan akibat dosa yang harus dibebaskan oleh kesaksian para murid. Nah, mari kita belajar kemudian. Sebelum mereka bersaksi, apa yang mereka lakukan? Ada beberapa hal yang menarik.
Mari kita lihat yang pertama. Di dalam ayat yang ke-13, kita membaca, lihat ayat 13, dikatakan demikian. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ada 11 murid, saudaraku. Apa yang menarik dari bacaan ini? Pemulihan terjadi pada persekutuan mereka. Pemulihan pertama adalah diterimanya Petrus dalam komunitas persekutuan para murid. Mengapa menjadi menarik, saudaraku? Karena Petrus dianggap sang pengkhianat, diterima kembali dalam persekutuan. Tidak hanya itu, murid-murid yang lain juga yang kocar-kacir lari kemana-mana ketika Yesus disesah, bahkan disalibkan, kembali berkumpul dalam satu semangat untuk menantikan kuasa Roh Kudus yang akan mengutus mereka untuk pergi bersaksi. Petrus tidak hanya diterima, tetapi posisinya yang dahulu menjadi second leader, pemimpin kedua setelah Yesus, dipulihkan, dikembalikan, bahwa Petruslah yang disebut sebagai batu karang itu yang menjadi pemimpin setelah Yesus naik ke surga. Petrus tidak dicurigai, tidak dikucilkan, tidak dibuang. Demikian juga murid-murid yang lain. Mereka menyadari bahwa mereka punya kesalahan masa lalu mereka. Yang dulunya pergi kocar-kacir lari entah kemana, saat ini mereka bersama berkumpul kembali. Jadi bukan hanya Petrus yang bersalah, tapi semua bersalah. Dan mereka menyadari itu. Dan mereka kemudian mengikuti perintah Yesus untuk menantikan kuasa Roh Kudus. Yang pertama kita pelajari, sebelum mereka bersaksi, mereka dipulihkan dalam relasi kebersamaan. Tiada yang benar, tiada yang salah. Semua bisa bersalah, tapi juga bisa benar. Karena pada saat itu situasi sedang dalam kondisi yang genting. Nah, tidak hanya diterima oleh para murid, melainkan Petrus menunjukkan sebuah perubahan. Demikian juga murid-murid yang lain menunjukkan sebuah perubahan. Yang dulunya pengecut, yang dulunya penakut, Petrus kemudian menjadi pemberani. Dan murid-murid yang lain juga mengalami hal yang sama. Yang dulu ketika mereka melihat Yesus ditangkap, disesah dan disalibkan, mereka kocar-kacir. Tapi sekarang mereka sedang menunjukkan keberanian dan semangat mereka. Kenaikan Tuhan Yesus telah memberikan pemulihan bagi para murid dan termasuk Petrus di dalamnya. Yang kedua yang menarik, Ibu dan Bapak, saudara sekalian, mari kita lihat dan kita baca ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, menarik sekali Ibu dan Bapak saudara sekalian. Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus menerima murid-murid, termasuk Petrus sang pengkhianat. Termasuk semua murid-murid yang lari kocar-kacir entah kemana. Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus bisa saja protes, sakit hati, kecewa kepada Petrus, kepada murid-murid yang lain, karena mereka pengecut dan meninggalkan Yesus dalam derita. Tetapi murid-murid Yesus diterima oleh Maria, Ibu Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Demikian juga murid-murid Yesus dan Petrus menerima Maria dan saudara-saudara Yesus. Yang kedua kita lihat, ada pemulihan dalam keluarga. Ketika di atas kayu salib, Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu."
Dan inilah ibumu. Mereka wujudkan dalam kehidupan mereka sebelum mereka berangkat bersaksi. Mereka memulihkan keluarga yang retak itu. Mereka memulihkan keluarga yang sempat kocar-kacir dan berantakan itu. Tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, tidak ada kekecewaan dalam diri Ibu Yesus ketika melihat Petrus sang pengkhianat. Ketika melihat para murid-murid yang kemudian menjadi anak-anaknya. Apa yang dialami oleh murid-murid dan Ibu Yesus dalam merasakan relasi pemulihan tersebut? Yang pertama, adanya persekutuan yang erat, saudaraku. Adanya pemulihan persekutuan yang erat di dalamnya. Tanggung jawab yang diserahkan oleh Yesus untuk menjadi saksi membuat mereka memahami tentang tugas yang tidak mudah karena tidak ada lagi Yesus di depan mata mereka. Nah, ini menunjukkan apa? Bagaimana mau menjadi saksi kalau tidak ada damai, kalau masih ada dendam, masih ada sakit hati, masih ada kekecewaan? Bagaimana mungkin? Dan oleh sebab itu Yesus mengingatkan mereka, kamu harus menjadi saksi di ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem, mulai dari kota yang kecil, dari tempat asal mereka, maksud saya, Yudea yang lebih luas, dan Samaria, kota musuh, dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi itu? Ujung bumi adalah tempat di mana saudara dan saya berpijak. Inilah ujung bumi bagi kita. Dengan kata lain, ujung bumi adalah diri kita untuk menjadi saksi. Saya ingat dengan satu lagu dari PKJ, mulailah dari diri sendiri. Jangan menuntut orang lain, jangan meminta orang lain berubah, tapi mulailah dari diri kita masing-masing. Yang kedua, yang pertama tadi kita belajar adanya persekutuan yang erat, saling menerima satu sama lain, bersama-sama di dalam rumah itu makan dan minum persekutuan. Yang kedua, apa yang dialami oleh murid-murid dan oleh Ibu Yesus serta saudara-saudara Yesus yang lain. Yang kedua, adanya pengharapan. Yesus tidak hanya bangkit dari kubur, tapi ia naik ke surga. Ini membuktikan kuasanya tidak hanya di bumi, tapi di surga. Ini menunjukkan bahwa ia benar adalah Allah. Kebenaran tersebut tidak hanya lewat kata, tapi juga harus keluar dari tindakan nyata. Mengapa mereka tidak lagi perlu takut? Karena mereka melihat, mengenal Yesus, dan bahkan mereka tahu dialah sungguh Allah. Karena ia naik ke surga dan menunjukkan kuasanya. Dalam situasi seperti ini kita sedang diingatkan, Ibu dan Bapak Saudara sekalian. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang ada dalam kemenangan. Bukan Tuhan yang mati dan tak bangkit. Yang naik ke surga, pemilik surga, dan sekaligus juga tentu pemilik bumi, berarti menjadi pemilik hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, inilah pengharapan yang memberi kekuatan pada kita, bahwa kita punya Tuhan, sang pemilik surga, sang pemilik bumi, sang pemilik hidup saudara dan saya. Yang ketiga, kita pelajari apa? Dalam ayat 14, mari kita lihat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang menarik, Ibu dan Bapak Saudara sekalian, yang ketiga maksud saya. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama.
bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kata yang terpenting ada dua, yaitu tekun dan sehati. Untuk apa? Berdoa. Tekun berdoa, sehati berdoa. Kata sehati itu bicara tentang apa? Tidak mungkin saya sehati dengan diri saya sendiri. Sehati itu bicara tentang yang pertama tadi, persekutuan yang hidup. Persekutuan yang didasari dengan doa. Tekun berdoa dan sehati berdoa. Bukan hanya aku saja, bukan hanya dia saja, bukan hanya kamu saja, tapi kita. Kata sehati menunjukkan terdiri dari lebih satu orang. Inilah kemudian menjadi bekal para murid untuk bersaksi, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara, Alkitab menceritakan ketika peristiwa Pentakosta, para murid itu kemudian pergi menyebar, melayani. Dan dikisahkan mereka banyak yang mati tragis. Mereka tak berjumpa, tapi tekun berdoa ini memberi spirit bagi mereka untuk mengawali dan memulai sesuatu dalam kesaksian hidup mereka. Nah, ibu dan bapak saudara sekalian, gereja yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus adalah gereja yang mewujud dalam kehidupan masyarakat. Saudara tentu masih ingat khotbah saya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 yang kemarin. Dari altar ke pasar. Ya, gereja perlu membuka diri untuk menyaksikan Kristus dan tidak hanya berkutat di dalam altar atau kuil atau gedung gereja, tetapi yang keluar dan menjangkau sesama. Tapi pertanyaannya, bagaimana gereja dapat bersaksi dan menjangkau sesama? Jawabnya adalah gereja yang harus hidup dalam pemulihan Allah. Karena hanya gereja yang hidup dalam kasih dan cinta Allah, barulah gereja dapat memberi kesaksian di masyarakat. Karena tadi saya mengatakan, kesaksian itu bukan hanya kata dan wacana, tetapi tindakan nyata. Itu sebabnya gereja harus terbuka. Jangan menutup diri dengan kebiasaan dan tradisi yang terus-menerus terjadi. Harus mulai belajar memulihkan hidup, berubah di dalam untuk menjangkau pasar. Nah, kesaksian tentang cinta kasih itu yang tadi saya katakan bukan kata dan wacana, tetapi tindakan nyata. Orang yang melihat kesaksian kita sebagaimana teladan Tuhan Yesus tentu akan memuliakan Allah. Satu contoh saya masih ingat dan saya kembali mengingatkan saudara dengan kisah ini. Kesaksian ketika ada sekelompok orang dari gereja, dari komunitas Kristen, berbagi sembako di tengah-tengah situasi pandemi virus COVID-19 ini. Mereka menyasar beberapa tempat-tempat ibadat, lingkungan-lingkungan kumuh. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka yang menerima bantuan itu sangat berterima kasih, bahkan sampai meneteskan air mata. Dan bahkan mereka mengaku bahwa orang Kristen itu baik dan sangat perhatian. Saudara, yang dipuji siapa? Mereka membagi? Gerejanya? Tidak. Yang dipuji adalah Allah. Yang dimuliakan adalah Allah. Nah, oleh sebab itulah ini yang saya katakan. Inilah arti dari altar ke pasar. Mari kita mewujudkan itu dalam hidup persekutuan kita yang mau dipulihkan. Wujud persekutuan kita yang mau saling membangun dalam erat tali kasih dan cinta. Saling menerima segala kelebihan dan kekurangan. Dan yang ketiga, hidup dalam ketekunan, kesehatian dalam doa
bersama. Semoga Tuhan memberkati kita untuk bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan mencintai kami. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami harus keluar bersaksi. Tapi tentu itu harus dimulai dari dalam. Bagaimana kami mengalami pemulihan, saling menerima satu sama lain. Saling mengasihi sebagai persekutuan. Melupakan masa lalu dan menatap ke depan. Tekun dan sehati dalam doa. Barulah kemudian para murid bersaksi tentang kasih cinta Tuhan. Dan itulah yang ingin kami terapkan dalam hidup kami. Agar kami memuliakan Allah melalui teladan hidup kami yang sudah dipulihkan. Yang hidup dalam persekutuan yang erat, sehati, dan tekun bersama-sama berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.